Selamat datang kembali di Setup and Solve. Saya Doni, Research Engineer untuk produk Huawei Kit SMI Network. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan konfigurasi awal perangkat Huawei Kit dengan mudah dan efisien menggunakan aplikasi Huawei Kit di smartphone. Jadi, aplikasi Huawei Kit ini adalah salah satu platform yang bisa memudahkan pengguna Huawei Kit untuk melakukan konfigurasi, monitoring, maintenance, dan semua perangkat Huawei Kit SMI Network secara centralized melalui cloud Huawei Kit. Sebelum kita menggunakan aplikasi Huawei Kit, kita bisa install aplikasi Huawei Kit terlebih dahulu dari Huawei App Gallery, Apple App Store, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Market, atau kita bisa juga mengunduh aplikasi Huawei Kit dengan menggunakan scan barcode yang ada di sini. Atau kita bisa juga mengunjungi website Huawei Kit di ikit.huawei.com. Setelah aplikasi Huawei Kit berhasil terinstall di smartphone kita bisa buka aplikasinya. Buka aplikasi Huawei Kit. Nah, kita bisa ke menu Mi atau Saya yang ada di pojok kanan bawah. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah kalau misalkan kita belum memiliki akun Huawei ataupun akun Huawei Kit, kita bisa lakukan registrasi terlebih dahulu. Caranya dengan klik register ataupun login. Nah, di sini kita bisa melakukan registrasi akun Huawei Kit ataupun akun Huawei menggunakan nomor telepon ataupun alamat email masing-masing. Nah, semuanya gratis tanpa ada harus memiliki lisensi atau apapun. Nah, kalau misalkan kita sudah berhasil melakukan registrasi, kita bisa login dengan akun yang tadi sudah dibuat. Setelah kita berhasil login, selanjutnya kita akan melakukan tahapan awal pada saat deployment Huawei Kit pertama kali ataupun registrasi perangkat Huawei Kit pertama kali. Kita bisa ke menu project. Nah, di sini halaman ini kita bisa melakukan deployment ataupun registrasi semua perangkat Huawei Kit untuk kita bisa manage secara centralized dari cloud Huawei Kit melalui aplikasi Huawei Kit. Ya, pertama kita create project-nya terlebih dahulu. Kita klik deployment. Nah, kita pilih SMI Network. Oke. Di sini ada beberapa pilihan untuk kita bisa deployment ataupun registrasi perangkat Huawei Kit ke cloud-nya Huawei Kit melalui aplikasi Huawei Kit. Ya, di sini ada dua pilihan. Yang pertama menggunakan Wi-Fi deployment. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan Wi-Fi default dari access point Huawei Kit untuk registrasi ataupun deployment perangkat-perangkat Huawei Kit. Ya, jadi syaratnya harus ada harus ada access point yang memang bisa dideploy di project tersebut. Kita bisa tinggal klik Wi-Fi deployment. Nah, di sini syaratnya adalah selain kita harus ada access point-nya, access point tersebut harus bisa membroadcast SSID default dari Huawei Kit. Kalau misalkan belum ada SSID default-nya, kita bisa lakukan reset access point-nya terlebih dahulu. Nah, kalau access point-nya sudah terreset default, kita tinggal ikuti saja langkahnya dan kita done. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengaktifkan lokasi. Selanjutnya kita diminta untuk connect ke Wi-Fi dari handphone untuk ke access point ataupun nama SSID defaultnya Huawei Kit, yakni hw-manage_fit atau cloud. Nah, belakangnya adalah MAC address-nya access point. Kita tinggal connect. Nah, di sini kita bisa cari SSID hw-manage. Nah, contohnya ada ini ya, hw-manage cloud_11f0. Tinggal kita connect ke SSID tersebut. Nah, setelah kita connect, maka kita tinggal mengikuti langkah berikutnya. Atau yang kedua, kita juga bisa melakukan deployment menggunakan barcode scanning. Nah, saat ini kita akan coba untuk deployment menggunakan barcode scanning. Ketika kita deployment menggunakan barcode scanning, maka semua perangkat Huawei mendukung untuk deployment ini. Karena tidak diperlukan adanya SSID ataupun access point yang bisa membroadcast SSID. Ya, jadi kalau misalkan skenario-nya adalah router dan switch saja, tidak ada access point Huawei Kit, nah maka kita bisa jalankan deployment menggunakan QR scanning. Ya, tinggal kita klik, kita pilih skenario-nya. Ya, ini bebas, sesuaikan dengan skenario yang rekan-rekan mau buat, gitu ya. Contohnya adalah Enterprise Office. Kemudian project name-nya kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan adalah Office
Huawei. Nah, kemudian ada di sini paling bawah adalah device login password. Device login password ini adalah password yang akan kita gunakan ketika kita melakukan remote ke perangkat-perangkat Huawei Kit dari cloud-nya Huawei Kit ataupun dari aplikasi Huawei Kit. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya aplikasi Huawei Kit akan mengarahkan kita untuk melakukan scan barcode melalui kamera smartphone kita. Oke, untuk barcode ini tersedia di ataupun ada di semua perangkat Huawei Kit, entah itu router, switch ataupun access point. Nah, lokasinya berbeda-beda, ada yang di bawah, di depan ataupun di belakang dari hardware-nya ya. Nah, untuk yang ada di depan saya ini adalah gateway Huawei Kit ya. Ini adalah S380. Nah, untuk S380 barcode-nya ada di bagian bawah perangkat. Kita bisa scanning. Tinggal diarahkan ke barcode-nya saja. Nah, setelah berhasil di-scan, kita tinggal klik OK. Make sure bahwa itu adalah perangkat yang benar-benar mau kita registrasikan ataupun deploy. Tinggal kita klik OK. Kemudian finish. Nah, ketika deployment-nya adalah gateway, switch, dan juga access point, maka kita tidak perlu mendaftarkan ataupun scan satu persatu. Kita cukup scan dari gateway-nya saja. Nanti dari gateway akan ada discovery, membaca semua perangkat Huawei Kit yang ada di network yang sama. Kita tinggal next. Nah, selanjutnya perangkat Huawei Kit yang tadi sudah kita scan barcode ya, untuk gateway S380 ini dia akan proses onboarding ataupun online di cloud-nya Huawei Kit. Tinggal kita tunggu saja sampai di online. Oke. Nah, ini sudah online untuk perangkat S380-nya gateway Huawei Kit. Nah, selanjutnya perangkat-perangkat lain yang terhubung ke gateway tersebut, contohnya adalah S220 dan juga satu unit access point, akan terdeteksi oleh S380 dan akan keluar notifikasi seperti ini. Nah, new device discover artinya apa? Artinya ada perangkat lain yang terdeteksi di jaringan yang sama, yang belum diregistrasi atau deploy ke cloud. Kita tinggal klik detail, nah tinggal kita klik OK. Nah, dengan demikian, kalau kita misalkan memiliki perangkat yang sangat banyak ya, misalkan ada satu gateway, 10 switch, 50 access point, maka kita tidak perlu mendaftarkan ataupun mendeploy satu persatu menggunakan QR code. Cukup gateway-nya saja yang kita registrasikan. Nah, dari gateway tersebut akan discover dan otomatis akan bisa menambahkan perangkat-perangkat lainnya di jaringan yang sama. Oke, tinggal kita tunggu beberapa menit untuk bisa semua perangkat online. Kita bisa cek juga untuk statusnya di menu device. Nah, ini ada satu yang onboarding di switch S220. Untuk yang sudah online adalah di gateway S380 dan juga access point AP362E. Nah, kita masih menunggu status switch untuk bisa online, ya ini masih onboarding. Oke, sekarang semua perangkatnya sudah online. Tadi kita registrasikan yang S380, kemudian otomatis akan mendeteksi perangkat lain di jaringan yang sama. Kebetulan saat ini ada S220 dan AP362E. Kita sudah onboarding dan sudah semuanya online masuk ke dalam cloud-nya Huawei Kit dan bisa dimonitor ataupun konfigurasi menggunakan aplikasi Huawei Kit yang ada di smartphone saya saat ini. Oke, selanjutnya setelah semua perangkat online, kita akan coba konfigurasi dasar agar access point Huawei Kit ini bisa membroadcast SSID, bisa menyebarkan WiFi yang bisa digunakan oleh pengguna. Ya, nah di sini tinggal kita klik yang ada di kanan, ya ini gambar kunci pas dan obeng. Nah, kemudian kita bisa ke menu network. Nah, tinggal kita klik tanda tambah di atas dan create network. Nah, di sini akan saya perlihatkan bagaimana melakukan konfigurasi Huawei Kit, perangkat Huawei Kit ini dalam satu kali jalan ya, atau satu kali langkah ya. Tidak perlu konfigurasi yang sulit ataupun complicated gitu ya, yang rumit harus ke
switch-nya terlebih dahulu, harus ke access point-nya terlebih dahulu, harus ke gateway-nya terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan aplikasi Huawei Kit ini, satu kali proses kita bisa konfigurasi sampai dengan SSID-nya bisa digunakan oleh customer. Ya, kita masukkan nama jaringannya, misalkan staff, contohnya. Masukkan VLAN ID yang mau kita gunakan, misalkan VLAN 222. Masukkan IP gateway-nya untuk klien. Kemudian kita bisa next. Nah, kalau misalkan kita mau meng-assign VLAN yang tadi kita buat, kita bisa pilih di menu ini ya. Tinggal dipilih mau perangkat yang mana di port yang berapa. Ya. Kalau memang tidak ada, kita bisa klik OK. Kita klik next saja. Nah, selanjutnya adalah kita membuat nama WiFi yang ingin kita broadcast ataupun sebarkan di access point Huawei Kit. Contohnya adalah iKit Office. Kemudian masukkan encryption-nya. Di sini kita pakai yang WPA2 preset key terlebih dahulu. Nah, kita bisa masukkan passwordnya di sini. Misalkan @Huawei 2026. Oke, kalau sudah, tinggal kita klik next. Nah, selanjutnya aplikasi akan otomatis mendeliver konfigurasi ke perangkat-perangkat Huawei Kit yang ada di project ini. Nah, akhirnya kita bisa lihat statusnya adalah configuration delivered, artinya konfigurasi berhasil dikirim ke perangkat-perangkat Huawei Kit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari apa yang sudah kita konfigurasi barusan dari perangkatnya Huawei Kit. Kita coba cek ke Wi-Fi-nya. Nah, sini ada iKit Office, tinggal kita klik saja. Nah, masukkan passwordnya @Huawei 2026. Jadi kita klik save. Oke, sudah berhasil terkoneksi ke SSID ataupun nama WiFi iKit Office. Selanjutnya kita bisa melakukan pengujian, ya. Mungkin kita bisa browsing. Ya, oke. Kita sudah terkoneksi ke SSID ataupun nama WiFi iKit Office, dan sekarang kita lakukan pengujian. Koneksi internetnya berhasil dan bisa digunakan oleh customer. Coba lagi. Oke, demikian konfigurasi perangkat Huawei Kit menggunakan aplikasi Huawei Kit, ya. Cukup dengan menggunakan ponsel dengan beberapa langkah yang simpel gitu ya, tidak perlu konfigurasi yang rumit dan hanya membutuhkan kurang dari 20 menit ataupun kurang dari 15 menit kita sudah bisa menggunakan layanan dari perangkat-perangkat Huawei Kit yang dikonfigurasi melalui aplikasi Huawei Kit. Oke, sekian dari saya untuk setup software hari ini. Sampai ketemu lagi di setup and solve selanjutnya. Terima kasih.